Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan tawa sang raja. Di suatu pagi yang tampaknya biasa saja di kerajaan Baghdad, terjadi peristiwa luar biasa, yang tak tertulis di buku sejarah manapun. Raja tertawa, dan tidak bisa berhenti. Awalnya hanya tawa kecil. Seorang pelawak istana yang biasa-biasa saja, yang leluconnya bahkan gagal membuat kambing tersenyum, mendadak sukses membuat sang raja terkekeh. Heh, heh, ha, hahaha. Raja menepuk-nepuk lututnya. Huhuhuhu. Huahaha. Tawanya makin lama makin keras. Bahkan saat pelawak itu sudah turun panggung dengan bingung, sang raja masih tertawa. 1 jam berlalu. 2 jam. 3 jam. Pelayan istana mulai panik. Raja tidak makan, tidak minum, tidak tidur, cuma tertawa seperti orang baru menemukan dunia. Penasihat kerajaan bergidik, "Yang mulia, mungkin ini kutukan?" Seorang tabib didatangkan. Tabib, Paduka mengalami kejang otot wajah tingkat tertinggi. Ini bisa berbahaya. Jika dibiarkan, lidah bisa keseleo. Raja. Huhahaha. Keseleo katanya. Huahaha. Didatangkan penari perut untuk mengalihkan perhatian. Raja malah tertawa lebih keras karena penarinya terpeleset kulit pisang yang dibuang menteri. Didatangkan penyair suram. Raja tertawa karena penyair itu menangis sendiri mendengar puisinya. Didatangkan pendeta, dukun, hingga pemain sulap yang mengeluarkan kucing dari jubahnya. Semua gagal. Sampai akhirnya, seseorang berteriak, "Panggil Abu Nawas." Abu Nawas muncul dengan langkah santai, memakai jubah putihnya, sorban miring, dan senyum iseng di wajah. Begitu melihat sang raja tertawa dengan wajah merah seperti kepiting rebus, Abu Nawas mengelus janggutnya dan berkata, "Apakah Paduka sedang bersaing tawa dengan jin gurun?" Raja langsung tertawa makin histeris. Hahaha. Siapa dia ini? Bawa dia ke sini. Hahaha. Para menteri mulai berbisik. Berani-beraninya dia bicara begitu. Kalau gagal, bisa digantung terbalik. Tapi Abu Nawas tetap tenang. Ia pun berkata, "Yang mulia, sebaiknya saya tidak menyuruh Anda berhenti tertawa. Tapi izinkan saya menguji kekuatan tawa Anda." Keesokan harinya, Abu Nawas datang membawa 4 benda. Seekor ayam jantan yang memakai sepatu kulit domba, seekor kucing yang memakai mahkota mainan, sebuah cermin besar berbingkai emas, dan sebuah tandu yang berisi bayi kambing. Para menteri terperangah. Ini mau menyembuhkan raja atau bikin sirkus? Jangan-jangan Abu Nawas sudah gila. Tapi raja terlihat penasaran di tengah tawanya. Abu Nawas berkata, "Paduka, saya persembahkan pertunjukan kerajaan yang belum pernah Anda lihat." Ia memulai. Ayam jantan disuruh berdansa dengan musik kecapi. Ayam itu berputar-putar, lalu terpeleset, lalu terbang ke kepala menteri tua. Kucing naik tahta, mengangkat 1 kaki, dan jatuh tertidur. Bayi kambing tiba-tiba mengembik keras, dan buang angin. Seluruh istana terguncang menahan tawa. Tapi raja tertawa sampai pingsan. Betul. Raja pingsan karena terlalu keras tertawa.
Wajahnya merah, badannya lemas, dan akhirnya diam. Panik? Tentu. Semua berlari. Tabib datang. Abu Nawas tetap tenang. Ia membuka cermin besar di depan wajah sang raja. Dan saat raja membuka mata, ia melihat wajahnya sendiri. Berantakan, rambut seperti rumput terbakar, mulut berbusa, dan raja pun melotot, lalu berkata pelan, "Siapa makhluk aneh ini?" Semua mendadak hening. Sang raja tidak tertawa. Menteri berbisik, keajaiban terjadi. Raja bangkit perlahan, memegangi perutnya, dan berkata, "Perutku, rasanya seperti habis ditinju gajah." Abu Nawas menimpali. Paduka telah membuktikan bahwa tertawa adalah obat, tapi jika diminum 48 jam non-stop, obatnya jadi racun. Raja mengangguk sambil memijat dagunya. "Engkau benar. Tapi jujur, bagian ayam terpeleset itu sangat menghibur." Semua tertawa ringan, dan raja pun ikut tersenyum dengan sadar. Untuk pertama kalinya sejak 3 hari, istana bisa kembali tenang, dan tidak seperti warung sirkus. Sebagai tanda terima kasih, raja hendak memberi Abu Nawas 10 kantong emas. Tapi Abu Nawas berkata, "Hamba hanya ingin satu permintaan kecil, Paduka." "Apa itu?" "Jika suatu hari nanti Paduka tertawa lagi tanpa henti, jangan suruh saya menari pakai sepatu ayam." Semua pun tertawa bersama-sama, kali ini secukupnya, dan tanpa kambing ditandu. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Pulau Misterius. Pada suatu pagi yang cerah di negeri Baghdad, Raja Harun al-Rashid tampak gelisah. Ia duduk termenung di balkon istana, memandangi peta besar yang terbentang di hadapannya. Di peta itu terdapat sebuah pulau kecil bernama Pulau Kazib yang sering muncul, lalu hilang, lalu muncul lagi, lalu hilang lagi. Bahkan, penjaga pantai pun sering kebingungan, kadang melihat pulau itu dari kejauhan, kadang tak ada sama sekali, hanya ombak dan burung camar. Raja pun memanggil penasehat kerajaan. "Apakah ini sihir? Atau pulau itu hanya mimpi masa kecilku?" gumam sang raja. Penasehat pun berkata, "Hamba tidak tahu, tuanku. Tapi hamba kenal seseorang yang bisa menyelesaikan misteri ini." Raja langsung memotong, "Jangan-jangan Abu Nawas lagi?" Penasehat mengangguk pelan, "Betul sekali, tuanku." Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia datang seperti biasa. Mengenakan sorban putih yang agak miring, jubah yang terlihat belum disetrika, dan sandal yang hanya satu yang bunyinya keletak. "Abu Nawas," seru raja. "Pernahkah kau mendengar tentang Pulau Kazib?" Abu Nawas mengangguk sambil menggaruk-garuk kepala yang tidak gatal. "Ya tuanku, pulau itu sering muncul di dongeng nenek-nenek. Katanya, hanya orang yang jujur dan tidak rakus yang bisa melihatnya." Raja pun mengangguk-angguk seolah mengerti, padahal jelas tidak. "Aku tugaskan kau untuk menemukan pulau itu. Kalau kau berhasil, akan kuhadiahi kapal emas. Tapi kalau gagal, kau tahu sendiri," kata raja sambil mengacungkan jari dengan gaya drama. Abu Nawas berpikir keras. Tapi bukan tentang pulau, melainkan tentang apakah kapal emas itu bisa dijual kiloan atau tidak. Abu Nawas mengajak 2 temannya yang sama anehnya, Salman si tukang bohong, dan Badrun si penakut-takut.
Mereka berlayar selama berhari-hari dengan kapal kecil yang hampir tenggelam kalau ada yang bersin. Di tengah laut, tiba-tiba kabut tebal menyelimuti pandangan. Abu Nawas mengambil teropong dari karung beras, lalu berseru, "Aku melihatnya. Pulau itu ada." Salman langsung berdiri sambil memegang burung camar. "Mana?" "Aku cuma lihat ikan terbang." "Bukan ikan terbang, itu daun pisang hanyut," sahut Badrun ketakutan. Mereka terus maju sampai tiba-tiba. Bruuk! Kapal mereka menabrak sesuatu. "Tanah?" seru Abu Nawas. "Tidak. Itu paus tidur," sahut Badrun. Namun ternyata benar, mereka sudah tiba di sebuah pulau kecil yang penuh pohon aneh. Buahnya bisa bicara. "Jangan petik aku belum matang," kata salah satu buah. Mereka berjalan-jalan dan bertemu seorang kakek berjenggot hijau yang mengaku penjaga pulau. Kakek itu berkata, "Pulau ini hanya bisa muncul jika yang datang tidak serakah dan tidak berniat menjual rahasia pulau." Abu Nawas mengangguk serius, lalu berbisik ke Salman, "Kita jual cerita ini saja ke pedagang kisah lucu. Lebih untung." Setelah berbincang panjang dengan kakek penjaga pulau, Abu Nawas mendapat jawaban dari misteri pulau itu. "Pulau ini sebenarnya bukan menghilang," kata sang kakek. "Ia berpindah tempat terus-menerus karena berada di atas ikan raksasa yang insomnianya kambuh." "Ikan insomnia?" tanya Badrun. "Ya. Tiap kali ikan itu tidak bisa tidur, dia berenang muter-muter, makanya pulaunya ikut pindah-pindah." Salman langsung tertawa, "Kalau begitu kita kasih ikan itu teh hangat biar bisa tidur." Saat mereka hendak pulang, tiba-tiba badai datang. Abu Nawas justru tertawa keras. "Tenang saja. Selama aku masih bisa berpikir, kita pasti." Brak! Petir menyambar layar kapal mereka. Mereka akhirnya pulang dengan naik pelampung dari batang pisang, ditarik oleh bebek laut yang dikasih upah biji jagung. Sesampainya di istana, raja bertanya, "Di mana pulaunya?" Abu Nawas menjawab santai, "Pulaunya ada tapi sedang pindah rumah karena ikan bawahnya kena stres." Raja melongo. "Apa?" "Tapi tenang tuanku. Ini oleh-oleh dari sana," kata Abu Nawas sambil memberikan sebuah buah yang bisa bicara. Buah itu langsung berseru, "Tolong! Aku belum ya udah, dimakan aja." Akhirnya, raja malah tertawa terpingkal-pingkal mendengar cerita Abu Nawas dan buah bicara itu. "Kau memang gila, Abu Nawas. Tapi kau juga jenius," kata sang raja. Abu Nawas pun pulang dengan hadiah kapal dari kardus. Dan sejak saat itu, Pulau Kazib tetap menjadi misteri, dan Abu Nawas menjadi satu-satunya orang yang pernah ke sana dan pulang sambil membawa buah yang cerewet. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan balon udara ajaib. Cerita lucu penuh tawa dari langit Baghdad. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, langit tampak sangat bersih, seolah-olah baru saja disapu oleh para bidadari. Burung-burung bernyanyi ceria, dan para pedagang mulai membuka lapak dagangan mereka sambil menguap besar. Di tengah keramaian pasar, muncullah sosok yang sangat dikenal, Abu Nawas, si penyair cerdik yang selalu punya cara aneh untuk menyelesaikan masalah. Hari itu, Abu Nawas berjalan dengan ekspresi serius sambil membawa gulungan kertas dan sebotol tinta. Orang-orang yang melihatnya langsung saling berbisik,
Ada ide gila apalagi dari Abu Nawas hari ini? Tiba-tiba, dari arah luar kota terdengar suara gemuruh aneh, seperti suara gajah bersin sambil tertawa. Orang-orang menengadah ke langit, dan sebuah balon udara raksasa melayang di atas kota. Balon itu bukan balon biasa. Balonnya berbentuk kepala unta yang tersenyum, dan di keranjangnya berdiri seorang lelaki tua berjenggot panjang mengenakan topi berbentuk ayam jago. "Wahai penduduk Baghdad," teriak lelaki itu dari atas balon, "aku adalah ilmuwan gila dari negeri angin ribut. Aku membawa balon ajaib yang bisa memenuhi satu permintaan siapapun yang menaikinya." Sontak pasar menjadi gaduh. Semua ingin naik. Tapi tentu saja, ada harga yang harus dibayar, 1 kantong emas besar. Raja Harun al-Rasyid yang mendengar kabar itu pun penasaran. Ia memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata sang raja dengan nada menggoda, "kau terkenal sebagai orang yang punya ide-ide konyol tapi ajaib. Kali ini, aku ingin kau naik balon itu dan mintakan sesuatu yang membuat seluruh rakyat Baghdad bahagia." Abu Nawas mengangguk, lalu dengan ekspresi penuh percaya diri ia menjawab, "Titah Paduka adalah angin di layar kehidupanku. Aku akan pergi sekarang juga, tapi bisakah Paduka meminjamkan 1 kantong emas besar?" Katanya sambil menyodorkan tangan kanan dan menyembunyikan tangan kirinya yang sudah menggenggam catatan belanja harian. Raja pun tertawa dan menyetujuinya. Abu Nawas pun mendatangi balon udara itu. Ilmuwan gila menyambutnya dengan tatapan penuh teka-teki dan berkata, "Apa keinginanmu, wahai pria berjanggut rapi seperti sapu ijuk?" Abu Nawas tersenyum lebar dan menjawab, "Aku ingin semua rakyat Baghdad bisa naik ke langit dan melihat betapa kecilnya masalah hidup mereka jika dilihat dari atas. Tapi tanpa harus membayar 1 kantong emas seperti aku." Ilmuwan gila terdiam sejenak, lalu tertawa seperti kambing masuk angin. "Hahaha. Permintaanmu gila, tapi aku suka. Baiklah, naiklah, dan katakan, 'Heha Abu,' saat kita melewati awan berbentuk kucing." Abu Nawas pun naik ke balon itu, dan begitu balon terangkat, ia mulai berteriak kegirangan, "Heha Abu! Hai Abu!" sambil menari seperti ayam kedinginan. Tiba-tiba, balon itu berkilau. Awan-awan berubah menjadi tangga pelangi, dan satu persatu rakyat Baghdad mulai melayang ke atas, berdiri di atas awan sambil memandangi kota mereka dari atas. Seorang ibu berkata, "Masalahku seperti nasi gosong, kalau dari atas, ternyata kecil." Seorang pedagang berkata, "Utangku terlihat seperti semut dari atas ini." Tapi semutnya tetap galak. Namun, rahasia pun terungkap. Ternyata sang ilmuwan gila bukanlah ilmuwan sungguhan. Ia adalah aktor keliling yang bekerja sama dengan Abu Nawas untuk membuat rakyat Baghdad melupakan masalah dan tertawa seharian. Balon itu hanya dihias dengan cat dan lampu kelap-kelip, sementara pelangi yang terbang di awan hanyalah permainan cermin dan tali temali di atas panggung raksasa yang dibuat oleh tukang kayu istana. Raja Harun al-Rasyid yang melihat semuanya dari balkon istana, awalnya terkejut, tapi kemudian tertawa terpingkal-pingkal. "Abu Nawas," teriaknya dari kejauhan, "kau memang tak punya akal sehat, tapi kau punya akal bahagia." Sejak hari itu, balon udara ajaib Abu Nawas menjadi atraksi tetap di Baghdad. Setiap hari, anak-anak boleh naik dengan membayar 1 senyuman, dan orang dewasa cukup membayar dengan 1 lelucon. Abu Nawas berkata, "Kadang-kadang, yang kita butuhkan bukanlah solusi dari langit, tapi cara melihat hidup dengan sudut pandang yang lebih tinggi."
Dan jika itu tidak cukup, ya, naik saja balon udara. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Bunga yang bisa berbicara. Di kota Baghdad yang hangat dan penuh kejutan, Abu Nawas sedang berjalan santai di pasar. Ia memakai jubah putih kebanggaannya, sorban yang melilit sempurna seperti gulungan roti, dan sandal yang mulai bolong karena terlalu sering dipakai kabur dari utang. Ia hendak membeli bawang, tapi malah pulang membawa bunga. Bukan bunga biasa. Bunga ini warnanya ungu mencolok dengan kelopak berkilau seperti habis dicuci pakai sabun mahal. Si penjual berkata, "Ini bunga ajaib. Bisa berbicara. Tapi hanya kepada orang yang benar-benar jujur." Abu Nawas menatap bunga itu curiga. "Kalau begitu, kenapa kau jual murah?" tanya Abu Nawas. "Karena dia tidak pernah mau bicara padaku," jawab si penjual, lalu buru-buru kabur sebelum ditanya lebih lanjut. Abu Nawas, yang terkenal bukan hanya karena kepintarannya, tapi juga karena rasa ingin tahunya yang luar biasa, membawa pulang bunga itu sambil berkata, kalau dia bisa bicara, semoga tidak cerewet. Di rumah, Abu Nawas meletakkan bunga di meja dan menatapnya dalam-dalam. Ia pun bertanya pelan, "Hai bunga, kau bisa bicara?" Bunga itu diam. "Bisa kau bilang, halo?" tanya Abu Nawas lagi. Masih diam. Abu Nawas pun mulai menyanyikan lagu dan membaca puisi. Tapi tetap saja, bunga itu hanya goyang pelan ditiup angin, seperti sedang mengejeknya. Namun, saat Abu Nawas tanpa sengaja berkata, "Ah, aku memang bukan orang paling jujur, kadang aku meminjam dan lupa mengembalikan." Tiba-tiba, "Akhirnya kamu ngaku juga." Abu Nawas kaget dan jatuh dari kursi. "Kau bisa bicara?" "Tentu bisa. Tapi hanya jika kau jujur. Lihat, baru kamu ngaku satu hal, aku langsung muncul." Bunga itu berbicara dengan suara cempreng seperti anak ayam yang kecapean. Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. "Ini luar biasa. Aku punya bunga cerewet yang cuma mau ngobrol kalau aku jujur." Besoknya, Abu Nawas iseng membawanya ke pasar. "Lihat ini. Bunga ajaib. Bisa bicara jika kalian jujur," serunya. Para pedagang tertarik, lalu mencoba. "Aku jujur, roti ini baru tadi pagi," kata pedagang roti. "Bunga, bohong. Itu roti sisa kemarin sore." "Aku jujur, kain ini dari Mesir," kata pedagang kain. "Bunga, halah, dari gudang tikus Blok Timur." Pasar langsung gempar. Semua orang tertawa dan panik. Dalam sehari, semua kebohongan pedagang terbongkar. Tapi karena terlalu jujur, Abu Nawas pun mulai kena imbas. Saat ia berkata di hadapan Bunga, "Aku lelaki paling hemat di Baghdad." Bunga langsung berkata, "Hemat dari mana? Seminggu lalu kau beli jubah baru, lalu ketinggalan di rumah janda." Semua orang di pasar mendadak hening. Abu Nawas nyaris dicurigai macam-macam. Astagfirullah. Bunga ini tidak punya rem. Karena bunga itu terlalu jujur, Abu Nawas mulai merasa terganggu. Ia pun memutuskan menyimpan bunga itu dalam pot dan menguburnya sementara di halaman belakang rumah.
Tapi bunga tetap bisa bicara, bahkan dari dalam tanah. Setiap pagi, saat Abu Nawas sarapan, jangan pakai sendok yang itu, tadi sore dipakai keledaimu main-main. Saat Abu Nawas tidur, hei, jangan pura-pura mimpi indah. Kau tadi ngorok sambil ngomong utang belum dibayar. Akhirnya Abu Nawas memutuskan untuk menghibahkan bunga itu ke istana Raja Harun al-Rasyid sebagai hadiah istimewa. Di hadapan sang raja, Abu Nawas berkata, "Wahai Paduka, ini adalah bunga kejujuran. Ia bisa membongkar kebenaran di balik setiap kata manusia." Raja tertarik. Ia memanggil seluruh menterinya satu persatu untuk diuji. Menteri pertama, hamba selalu setia pada Baginda. Bunga, tapi diam-diam kau suka menulis puisi tentang putri raja. Menteri kedua, hamba tidak pernah mencuri. Bunga, lalu kenapa ada sendok emas istana di dalam baju dalammu minggu lalu? Raja terkejut, tertawa, lalu memandangi Abu Nawas. Bunga ini luar biasa, tapi juga bikin repot. Abu Nawas tersenyum, makanya saya serahkan ke Baginda. Saya terlalu jujur, takut kalau rumah saya dijadikan tempat gosip. Beberapa hari kemudian, bunga itu mendadak hilang. Ternyata, bunga itu melarikan diri sendiri ke taman istana, lalu memutuskan untuk diam selamanya karena terlalu lelah bicara. Manusia ini terlalu banyak kebohongan. Aku capek jadi mikrofon kebenaran. Sejak itu, bunga itu dikenal sebagai bunga Abu Nawas, bunga yang hanya berbicara kalau dia mau. Tapi dia tidak pernah mau lagi. Kejujuran itu indah. Tapi jika kejujuran punya mulut sendiri, bersiaplah untuk malu 7 turunan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Kotak berisi keajaiban. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Sang Raja Harun al-Rasyid duduk termenung di singgasananya. Ia bosan. Semua hiburan istana terasa hambar. Ia lalu memanggil penasihat kerajaan dan berkata, "Aku ingin suatu hal yang menakjubkan. Bukan emas, bukan permata. Aku ingin keajaiban." Sang penasihat pun mengusulkan satu nama yang sudah tak asing, Abu Nawas. "Baginda," katanya, "jika ada satu orang yang bisa menghadirkan keajaiban dengan cara yang tak terduga, itu Abu Nawas." Raja pun tersenyum. "Panggil dia. Aku ingin ia membuatkan untukku kotak berisi keajaiban. Tapi ingat, jika ia gagal, aku akan mengurungnya seminggu penuh di bawah tanah." Abu Nawas datang ke istana dengan langkah ringan, mengenakan sorban putih dan rompi tortillanya yang khas. Ia memberi salam dengan penuh hormat. Raja pun menjelaskan permintaan. "Buatlah untukku sebuah kotak. Tapi bukan kotak biasa. Kotak itu harus berisi keajaiban. Sesuatu yang membuat orang tercengang, berpikir, dan takjub. Kau hanya punya 3 hari." Alih-alih takut, Abu Nawas justru tersenyum lebar. "Baginda," katanya sambil membungkuk, "keajaiban terkadang tersembunyi di tempat yang paling sederhana. Izinkan hamba membuktikannya." Abu Nawas menghabiskan 2 hari pertamanya berjalan keliling kota. Ia tidak membuat kotak, tidak mencari bahan, tidak memesan kayu. Orang-orang mulai heran.
Bahkan para penjaga istana pun saling bertanya, apakah Abu Nawas akan gagal kali ini? Namun di hari ketiga, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa sebuah kotak kecil dari kayu sederhana. Kotak itu polos, tidak berukir, tidak ada permata. Hanya kotak dengan tutup rapat. Raja yang menanti dengan penuh rasa ingin tahu langsung berkata, "Apa ini keajaiban yang kau maksud?" "Kotak kayu biasa." Abu Nawas mengangguk. "Betul, Baginda. Tapi bukan isinya yang ajaib, melainkan siapa yang membukanya." Raja tertawa meremehkan. "Baiklah. Aku akan membukanya." Namun begitu tangan sang raja menyentuh kotak, Abu Nawas cepat berkata, "Tunggu Baginda. Sebelum membuka, izinkan saya berkata bahwa keajaiban hanya muncul bila pembukanya memiliki hati yang bersih, tidak serakah, dan penuh rasa syukur." Raja mulai ragu. Ia menoleh pada para menteri dan penasihat, yang saling berbisik. "Bagaimana kalau menteri pertama yang membukanya?" ujar Abu Nawas sambil menunjuk penasihat keuangan kerajaan. Sang menteri maju, membuka tutup kotak, dan di dalamnya hanya ada selembar kertas kosong. Semua terdiam. Namun di balik kertas itu tertulis hal mengejutkan. "Jika kau hanya melihat dunia dengan mata lahir, maka kosonglah hidupmu. Tapi bila kau membuka hati, maka inilah keajaiban, kau mampu melihat sesuatu dari yang tampak tak ada." Raja membacanya dengan saksama, dan tiba-tiba, ia termenung. Lalu tertawa kecil, lalu besar. Semua orang bingung, apa maksudnya? "Abu Nawas," kata sang raja sambil menepuk pundaknya, "kau memang gila, tapi gila yang cerdas." Abu Nawas membungkuk. "Baginda, kotak itu hanya sarana. Keajaiban sejati bukan pada apa yang kita lihat, tapi bagaimana kita memandangnya." Sejak saat itu, raja menyimpan kotak kayu itu di ruang pribadinya. Ia tidak pernah lagi memintanya dibuka. Tapi setiap kali merasa angkuh atau sombong, ia akan menatap kotak itu, dan mengingat bahwa keajaiban terbesar adalah hati yang mampu bersyukur dan berpikir dalam. Dan seperti biasa, Abu Nawas pun pulang dengan senyum puas, meninggalkan istana dengan hadiah dari sang raja, dan hati yang ringan, karena ia tahu, kadang, yang paling sederhana bisa menyimpan keajaiban paling luar biasa. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Kambing yang hilang. Pada suatu hari, seorang lelaki tua datang ke istana Raja Harun al-Rasyid dengan wajah sedih. Ia menghadap Baginda dan mengadukan permasalahannya. "Ampun, Baginda Raja, saya datang ke sini untuk meminta keadilan. Seekor kambing saya telah hilang, dan saya sangat yakin bahwa kambing itu telah dicuri seseorang. Saya telah mencarinya ke seluruh penjuru desa, tetapi tak berhasil menemukannya," kata lelaki itu dengan penuh harap. Raja Harun al-Rasyid yang terkenal bijaksana memikirkan cara untuk membantu lelaki tua tersebut. Kemudian, ia memanggil Abu Nawas, orang yang terkenal akan kecerdasannya. "Abu Nawas, aku percayakan tugas ini kepadamu. Temukan kambing orang ini dan kembalikan kepadanya," titah sang raja. Abu Nawas menerima tugas tersebut dengan penuh percaya diri. Namun, bukannya langsung mencari kambing, ia justru pergi ke masjid. Setelah tiba di masjid, Abu Nawas melihat banyak orang sedang beribadah. Tanpa ragu, ia berdiri di tengah ruangan dan berteriak lantang,
siapa di antara kalian yang mencuri kambing?" Orang-orang yang sedang beribadah sontak terkejut dan saling berpandangan. Tak ada yang menjawab, tetapi Abu Nawas memperhatikan dengan saksama reaksi masing-masing orang. Dari sekian banyak orang di masjid, ada seorang lelaki yang tiba-tiba wajahnya berubah pucat. Tangannya gemetar, dan keringat dingin mulai bercucuran dari dahinya. Ia tampak gelisah dan berusaha menghindari tatapan Abu Nawas. Abu Nawas mendekatinya dan bertanya dengan nada santai, "Tuan, mengapa wajahmu pucat? Apakah engkau sedang tidak sehat?" Lelaki itu semakin panik dan berusaha menghindar. Namun, Abu Nawas tak membiarkannya pergi. "Jangan khawatir. Aku hanya ingin tahu, apakah engkau mengetahui sesuatu tentang kambing yang hilang?" tanya Abu Nawas lagi. Lelaki itu semakin gugup. Ia mencoba menutupi kegelisahannya dengan berpura-pura batuk dan membuang muka ke arah lain. Melihat hal itu, Abu Nawas tersenyum dan berkata dengan nada penuh keyakinan, "Jika engkau tidak bersalah, mengapa harus takut? Aku hanya bertanya secara umum, tetapi hanya engkau yang tampak panik." Akhirnya, lelaki itu tidak bisa lagi menahan rasa bersalahnya. Dengan suara gemetar, ia mengaku, "Ampun, Abu Nawas. Aku memang mencuri kambing itu. Aku sangat membutuhkan uang dan tergoda untuk mencurinya. Aku akan mengembalikannya, kumohon maafkan aku." Abu Nawas membawa lelaki itu ke istana bersama kambing yang telah dicurinya. Di hadapan Raja Harun al-Rasyid, lelaki tersebut kembali mengakui perbuatannya dan meminta ampun. Raja Harun al-Rasyid yang bijaksana memberikan hukuman ringan kepada pencuri itu karena ia telah mengaku dan mengembalikan kambing tersebut. Namun, ia tetap diberi peringatan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. "Ketahuilah," kata sang raja, "kejujuran lebih berharga daripada harta benda. Jika kau membutuhkan sesuatu, mintalah bantuan dengan cara yang benar, bukan dengan mencuri." Sementara itu, Raja sangat kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. "Abu Nawas, bagaimana kau tahu bahwa dia pencurinya?" tanya sang raja. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Pencuri selalu merasa takut dan gelisah ketika ditanya tentang kejahatannya, meskipun pertanyaan itu tidak ditujukan langsung kepadanya." Mendengar jawaban itu, Raja Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kau memang cerdik, Abu Nawas. Aku senang telah mempercayakan tugas ini kepadamu." Sebagai hadiah atas kecerdikannya, Raja memberikan beberapa keping emas kepada Abu Nawas. Kambing tersebut akhirnya dikembalikan kepada pemiliknya, yang merasa sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Abu Nawas dan Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Lolos dari maut. Karena dianggap hampir membunuh Baginda, maka Abu Nawas mendapat celaka. Dengan kekuasaan yang absolut, Baginda memerintahkan prajurit-prajuritnya langsung menangkap dan menyeret Abu Nawas untuk dijebloskan ke penjara. Waktu itu Abu Nawas sedang bekerja di ladang karena musim tanam kentang akan tiba. Ketika para prajurit kerajaan tiba, ia sedang mencangkul. Dan tanpa alasan yang jelas mereka langsung menyeret Abu Nawas sesuai dengan titah Baginda. Abu Nawas tidak berkutik. Kini ia mendekam di dalam penjara. Beberapa hari lagi kentang-kentang itu harus ditanam. Sedangkan istrinya tidak cukup kuat untuk melakukan pencangkulan. Abu Nawas tahu bahwa tetangga-tetangganya tidak akan bersedia membantu istrinya, sebab mereka juga sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing.
Tidak ada yang bisa dilakukan di dalam penjara kecuali mencari jalan keluar. Seperti biasa, Abu Nawas tidak bisa tidur dan tidak enak makan. Ia hanya makan sedikit. Sudah 2 hari ia meringkuk di dalam penjara. Wajahnya murung. Hari ketiga Abu Nawas memanggil seorang pengawal. "Bisakah aku minta tolong kepadamu?" kata Abu Nawas membuka pembicaraan. "Apa itu?" kata pengawal itu tanpa gairah. "Aku ingin pinjam pensil dan selembar kertas. Aku ingin menulis surat untuk istriku. Aku harus menyampaikan sebuah rahasia penting yang hanya boleh diketahui oleh istriku saja." Pengawal itu berpikir sejenak lalu pergi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata pengawal itu menghadap Baginda Raja untuk melapor. Mendengar laporan dari pengawal, Baginda segera menyediakan apa yang diminta Abu Nawas. Dalam hati, Baginda bergumam, mungkin kali ini ia bisa mengalahkan Abu Nawas. Abu Nawas menulis surat yang berbunyi, "Wahai istriku, janganlah engkau sekali-kali menggali ladang kita karena aku menyembunyikan harta karun dan senjata di situ. Dan tolong jangan bercerita kepada siapapun." Tentu saja surat itu dibaca oleh Baginda, karena beliau ingin tahu apa sebenarnya rahasia Abu Nawas. Setelah membaca surat itu, Baginda merasa puas dan langsung memerintahkan beberapa pekerja istana untuk menggali ladang Abu Nawas. Dengan peralatan yang dibutuhkan mereka berangkat dan langsung menggali ladang Abu Nawas. Istri Abu Nawas merasa heran. Mungkinkah suaminya minta tolong pada mereka? Pertanyaan itu tidak terjawab karena mereka kembali ke istana tanpa pamit. Mereka hanya menyerahkan surat Abu Nawas kepadanya. 5 hari kemudian Abu Nawas menerima surat dari istrinya. Surat itu berbunyi, "Mungkin suratmu dibaca sebelum diserahkan kepadaku. Karena beberapa pekerja istana datang ke sini 2 hari yang lalu, mereka menggali seluruh ladang kita. Lalu apa yang harus kukerjakan sekarang?" Rupanya istrinya Abu Nawas belum mengerti muslihat suaminya. Tetapi dengan bijaksana Abu Nawas membalas, "Sekarang engkau bisa menanam kentang di ladang tanpa harus menggali, wahai istriku." Kali ini Baginda tidak bersedia membaca surat Abu Nawas lagi. Baginda makin mengakui keluarbiasaan akal Abu Nawas. Bahkan di dalam penjara pun, Abu Nawas masih bisa melakukan pencangkulan. Abu Nawas masih mengeram di penjara. Namun begitu, Abu Nawas masih bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan memakai tangan orang lain. Baginda berpikir. Sejenak kemudian beliau segera memerintahkan sipir penjara untuk membebaskan Abu Nawas. Baginda Raja tidak ingin menanggung resiko yang lebih buruk. Karena akal Abu Nawas tidak bisa ditebak. Bahkan di dalam penjara pun Abu Nawas masih sanggup menyusahkan orang. Keputusan yang dibuat Baginda Raja untuk melepaskan Abu Nawas memang sangat tepat. Karena bila sampai Abu Nawas bertambah sakit hati maka tidak mustahil kesusahan yang akan ditimbulkan akan semakin gawat. Kini hidung Abu Nawas sudah bisa menghisap udara kebebasan di luar. Istri Abu Nawas menyambut gembira kedatangan suami yang selama ini sangat dirindukan. Abu Nawas juga riang. Apalagi melihat tanaman kentangnya akan membuahkan hasil yang bisa dipetik dalam waktu dekat. Abu Nawas memang girang bukan kepalang, tetapi ia juga merasa gundah. Bagaimana Abu Nawas tidak merasa gundah gulana? Sebab Baginda sudah tidak lagi memakai perangkap untuk memenjarakan dirinya. Tetapi Baginda Raja langsung memenjarakannya. Maka tidak mustahil bila suatu ketika nanti, Baginda langsung menjatuhkan hukuman pancung. Abu Nawas yakin bahwa saat ini Baginda pasti sedang merencanakan sesuatu.
Abu Nawas menyiapkan payung untuk menyambut hujan yang akan diciptakan Baginda Raja. Pada hari itu Abu Nawas mengumumkan dirinya sebagai ahli nujum atau tukang ramal nasib. Sejak membuka praktek ramal-meramal nasib, Abu Nawas sering mendapat panggilan dari orang-orang terkenal. Kini Abu Nawas tidak saja dikenal sebagai orang yang handal dalam menciptakan gelak tawa, tetapi juga sebagai ahli ramal yang jitu. Mendengar Abu Nawas mendadak menjadi ahli ramal, maka Baginda Raja Harun al-Rasyid merasa khawatir. Baginda curiga, jangan-jangan Abu Nawas bisa membahayakan kerajaan. Maka tanpa pikir panjang Abu Nawas ditangkap. Abu Nawas sejak semula yakin Baginda Raja kali ini berniat akan menghabisi riwayatnya. Tetapi Abu Nawas tidak begitu merasa gentar. Mungkin Abu Nawas sudah mempersiapkan tameng. Setelah beberapa hari meringkuk di dalam penjara, Abu Nawas digiring menuju tempat kematian. Tukang penggal kepala sudah menunggu dengan pedang yang baru diasah. Abu Nawas menghampiri tempat penjagalan dengan amat tenang. Baginda merasa kagum terhadap ketegaran Abu Nawas. Tetapi Baginda juga bertanya-tanya dalam hati mengapa Abu Nawas begitu tabah menghadapi detik-detik terakhir hidupnya. Ketika Algojo sudah siap mengayunkan pedang, Abu Nawas tertawa-tawa sehingga Baginda menangguhkan pemancungan. Beliau bertanya, "Hai Abu Nawas, apakah engkau tidak merasa ngeri menghadapi pedang Algojo?" "Ngeri tuanku yang mulia, tetapi hamba juga merasa gembira," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Engkau merasa gembira?" tanya Baginda kaget. "Betul Baginda yang mulia, karena tepat 3 hari setelah kematian hamba, maka Baginda pun akan mangkat menyusul hamba ke liang lahat, karena hamba tidak bersalah sedikit pun," kata Abu Nawas tetap tenang. Baginda gemetar mendengar ucapan Abu Nawas. Dan tentu saja hukuman pancung dibatalkan. Abu Nawas digiring kembali ke penjara. Baginda memerintahkan agar Abu Nawas diperlakukan istimewa. Malah Baginda memerintahkan supaya Abu Nawas disuguhi hidangan yang enak-enak. Tetapi Abu Nawas tetap tidak kerasan tinggal di penjara. Abu Nawas berpesan dan setengah mengancam kepada penjaga penjara, bahwa bila ia terus-menerus mendekam dalam penjara ia bisa jatuh sakit atau meninggal. Baginda Raja terpaksa membebaskan Abu Nawas setelah mendengar penuturan penjaga penjara. Cita-cita atau obsesi menghukum Abu Nawas sebenarnya masih bergolak. Namun, Baginda merasa kehabisan akal untuk menjebak Abu Nawas. Seorang penasihat kerajaan kepercayaan Baginda Raja menyarankan agar Baginda memanggil seorang ilmuwan ulama yang berilmu tinggi untuk menandingi Abu Nawas. Pasti masih ada peluang untuk mencari kelemahan Abu Nawas. Menjebak pencuri harus dengan pencuri, dan ulama dengan ulama. Baginda menerima usul yang cemerlang itu dengan hati bulat. Setelah ulama yang berilmu tinggi berhasil ditemukan, Baginda Raja menanyakan cara terbaik menjerat Abu Nawas. Ulama itu memberitahu cara-cara yang paling jitu kepada Baginda Raja. Baginda Raja manggut-manggut setuju. Wajah Baginda tidak lagi murung. Apalagi ulama itu menegaskan bahwa ramalan Abu Nawas tentang takdir kematian Baginda Raja sama sekali tidak mempunyai dasar yang kuat. Tiada seorang pun manusia yang tahu kapan dan di bumi mana ia akan mati apalagi tentang ajal orang lain. Ulama andalan Baginda Raja mulai mengadakan persiapan seperlunya untuk memberikan pukulan fatal bagi Abu Nawas. Siasat pun dijalankan sesuai rencana. Abu Nawas terjerembab ke lubang siasat sang ulama. Abu Nawas melakukan kesalahan yang bisa menghantarnya ke tiang gantungan atau tempat pemancungan. Benarlah peribahasa yang berbunyi, sepandai-pandai tupai melompat,
pasti suatu saat akan terpeleset. Kini, Abu Nawas benar-benar mati kutu. Sebentar lagi ia akan dihukum mati karena jebakan sang ulama. Benarkah Abu Nawas sudah keok? Kita lihat saja nanti. Banyak orang yang merasa simpati atas nasib Abu Nawas, terutama orang-orang miskin dan tertindas yang pernah ditolongnya. Namun derai air mata para pecinta dan pengagum Abu Nawas tak akan mampu menghentikan hukuman mati yang akan dijatuhkan. Baginda Raja Harun al-Rasyid benar-benar menikmati kemenangannya. Belum pernah Baginda terlihat seriang sekarang. Keyakinan orang banyak bertambah mantap. Hanya satu orang yang tetap tidak yakin bahwa hidup Abu Nawas akan berakhir setragis itu, yaitu istri Abu Nawas. Bukankah Allah Azza wa Jalla lebih dekat daripada urat leher? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah yang maha gagah. Dan kematian adalah mutlak urusannya. Semakin dekat hukuman mati bagi Abu Nawas, orang banyak semakin resah. Tetapi bagi Abu Nawas malah sebaliknya. Semakin dekat hukuman bagi dirinya, semakin tegar hatinya. Baginda Raja tahu bahwa ketenangan yang ditampilkan Abu Nawas hanyalah merupakan bagian dari tipu dayanya. Tetapi Baginda Raja telah bersumpah pada diri sendiri bahwa beliau tidak akan terkecoh untuk kedua kalinya. Sebaliknya Abu Nawas juga yakin, selama nyawa masih melekat, maka harapan akan terus menyertainya. Tuhan tidak mungkin menciptakan alam semesta ini tanpa ditaburi harapan-harapan yang menjanjikan. Bahkan dalam keadaan yang bagaimanapun gawatnya. Keyakinan seperti inilah yang tidak dimiliki oleh Baginda Raja dan ulama itu. Seketika suasana menjadi hening, sewaktu Baginda Raja memberi sambutan singkat tentang akan dilaksanakan hukuman mati atas diri terpidana mati Abu Nawas. Kemudian tanpa memperpanjang waktu lagi Baginda Raja menanyakan permintaan terakhir Abu Nawas. Dan pertanyaan inilah yang paling dinanti-nantikan Abu Nawas. Adakah permintaan yang terakhir? Ada paduka yang mulia. Jawab Abu Nawas singkat. Sebutkan, kata Baginda. Sudilah kiranya hamba diperkenankan memilih hukuman mati yang hamba anggap cocok wahai Baginda yang mulia. Pinta Abu Nawas. Baiklah. Kata Baginda menyetujui permintaan Abu Nawas. Paduka yang mulia, yang hamba pinta adalah, bila pilihan hamba benar, hamba bersedia dihukum pancung, tetapi jika pilihan hamba dianggap salah maka hamba dihukum gantung saja. Kata Abu Nawas memohon. Engkau memang orang yang aneh. Dalam saat-saat yang amat genting pun engkau masih sempat bersenda gurau. Tetapi ketahuilah bagiku segala tipu muslihatmu hari ini tak akan bisa membawamu kemana-mana. Kata Baginda sambil tertawa. Hamba tidak bersenda gurau paduka yang mulia. Kata Abu Nawas bersungguh-sungguh. Baginda makin terpingkal-pingkal. Belum selesai Baginda Raja tertawa-tawa, Abu Nawas berteriak dengan nyaring. Hamba minta dihukum pancung. Semua yang hadir kaget. Orang banyak belum mengerti mengapa Abu Nawas membuat keputusan begitu. Tetapi kecerdasan otak Baginda Raja menangkap sesuatu yang lain. Sehingga tawa Baginda yang semula berderai-derai mendadak terhenti. Kening Baginda berkenyit mendengar ucapan Abu Nawas. Baginda Raja tidak berani menarik kata-katanya karena disaksikan oleh ribuan rakyatnya. Beliau sudah terlanjur mengabulkan Abu Nawas menentukan hukuman mati yang paling cocok untuk dirinya. Kini kesempatan Abu Nawas membela diri. Baginda yang mulia, hamba tadi mengatakan bahwa hamba akan dihukum pancung. Kalau pilihan hamba benar maka hamba dihukum gantung.
Tetapi di manakah letak kesalahan pilihan hamba sehingga hamba harus dihukum gantung? Padahal hamba telah memilih hukuman pancung. Olah kata Abu Nawas memaksa Baginda Raja dan ulama itu tercengang. Benar-benar luar biasa otak Abu Nawas ini. Rasanya tidak ada lagi manusia pintar selain Abu Nawas di negeri Baghdad ini. Abu Nawas, aku mengampunimu. Tapi sekarang jawablah pertanyaanku ini. Berapa banyakkah bintang di langit? Oh, gampang sekali tuanku. Iya, tapi berapa? 100 juta? 100 miliar? Tanya Baginda. Bukan tuanku, cuma sebanyak pasir di pantai. Kau ini... Bagaimana bisa orang menghitung pasir di pantai? Bagaimana pula orang bisa menghitung bintang di langit? Hahaha. Kau memang penggeli hati. Kau adalah pelipur laraku. Abu Nawas, mulai sekarang. Jangan segan-segan, sering-seringlah datang ke istanaku. Aku ingin selalu mendengar lelucon-leluconmu yang baru. Siap Baginda. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.